Karena banyak teman-teman saya nih dari awalnya hanya hobi jadi penjual, kalau udah banyak bisa dijual. Oh, bogohan Ini eta. seperti ini ya. Kang, Eh, Kang, ya siap Pak. kan ada yang nanya. Ya gimana. Kebanyakan kestuba orang-orang yang di rumah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan semua kaula muda juga, katanya kastubanya hijau lagi. Nah, jadi gimana tuh caranya supaya teman-teman tahu agar kastuba yang tadinya hijau bisa merah kembali? Mau tahu caranya ya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Oke, siap. Let's go. Siap. Lanjut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita membahas bagaimana cara memerahkan lagi kastuba yang udah hijau supaya merah lagi. Tapi sebelum kita membahas selanjutnya tutorialnya, jangan lupa di like, subscribe, di share apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa komentar, kritik dan saran yang membangun. Oke, kita lanjut ya ke tahap pemerahan kastuba yang udah hijau supaya merah kembali. Ini seperti ini ya. Kita udah siapkan segala sesuatunya. Jadi sesuai pertanyaan ya, netizen yang bertanya di video 8 bulan yang lalu, ada di notifikasinya. Jadi netizen bertanya, Kang, yang punya saya di rumah kok hijau gak merah lagi ya? Ya, betul sekali tuh. Hijau lagi nih, susah nggak Ini merah-merah lagi nih Kang nih. prosesnya nih. Nah, seperti ini ya. Ini nih, kita perhatikan. Karena di sini udah yang hijau banget nggak nyampe ya, karena kita kan perawatan secara telaten, penyiraman, pemupukan, penyungkupan. Nah, ini kan dia udah mau mulai ke ini nih. Udah mau mulai ke hijau lagi nih. Ini udah kelihatan serat-seratnya ya. Nah, Oh, itu mau hijau lagi. ya. Mana coba dilihat. Nih seperti ini ya. Oh, menghitam ya. Nah, salah satu tandanya itu ini bunganya dia nih. Ini kalau diibaratkan bunga yang apa sih? Yang bunganya mekar ya. Berarti dia butuh apa sih? Butuh peremajaan lagi. Nah, caranya itu kan kebanyakan apa ya? Kebanyakan pengetahuan mungkin di video orang lain ataupun dengar-dengar dari cerita orang. Mitosnya itu disungkup lagi katanya, Kang. Nanti dia bisa merah lagi. Padahal bukan seperti itu menurut pengalaman kami ya. Selama saya di Kasuba itu udah hampir 20 tahun, Kang. Nah, untuk memerahkan lagi caranya seperti ini nih. Ini ya. Jadi belum menjamin ya kalau diungkup itu bisa merah lagi.
Enggak Kang, karena kan ini si bunga ini dia kan dikenal dengan apa ya, bunga semusim. Jadi ini dari remaja dia kan tunas baru misalnya. Oke seperti ini ya. Nah ini ya, nih ini dia baru keluar tunas nih, tunas baru seperti ini ya. Nanti dia kan dari peremajaan, anggap aja kalau misalnya dia tanaman berbunga sampai mekar. Nah kalau si Kastuba sendiri mekarnya itu dia daunnya merah, daunnya itu merah merona. Jadi kalau misalnya yang dia udah melewati masa merah, tidak mungkin. Jadi kan ini maksudnya udah melewati masa merah, hijau kan. Nah dari hijau mau merah lagi, kalau misalnya masih daunnya ini juga pengen merah, nggak bisa Kang. Jadi dia harus melewati proses peremajaan. Oh, jadi harus diremajakan lagi. Ya harus diremajakan lagi. Peremajaannya itu ini dia ganti media. Nah sesudah ganti media ini ya udah kan. Nah jadi seperti ini ya, peremajaannya seperti ini nih. Ini kita perhatikan ya, tunas-tunas yang produktif. Coba dilihat dulu. Nih, Yuk, seperti ini supaya ya. teman-teman bisa tahu semuanya. Ya. Ini kan dia udah keluar tunas. Berarti kalau misalnya nanti kita paksakan supaya dia subur tidak mungkin, karena si media ini udah nggak mensuplai ke atas, udah agak ada dorongan. Ini si media kan dia udah bertahan di sini itu udah 2 bulan, berarti gizi dari si media ini udah terkuras sama dia untuk memerahkan ini. Berarti Jadi udah habis berarti udah gizinya. habis ya. Kalau diibaratkan ini udah basi Kang. Basi. Iya, si medianya udah basi. Kita Basi goreng lagi dong. emangnya nasi goreng. Nah, seperti ini ya ininya. Oke, kita lihat cara Nah. peremajanya nih. Ini seperti ini aja. Ini mau diapain nih? Kita peremajaan, Kang. Oh, mau dipotong dulu tuh. Nanti supaya dia keluar tunas baru itu sempurna. Sama sih kayak ini. Ini kan kita udah ini nih. Ini dia kalau misalnya dipaksakan dipotong dari sini nanti keluar tunasnya kecil. Jadi kita agak tengahan aja seperti ini ya. Diperkirakan lihat kondisi daun. Anggap aja ini nih. Ini kesini masih daun agak kecil. Ini dia udah tahu banget. Segini aja nih potong nih, cetet. Seperti ini ya. Seperti itu. Nah, kita gak harus ganti media. Mengganti media itu kita juga udah tahu media yang produktif mana yang enggak produktif. Ini dia media bekas nih, yang udah pernah dipakai. Kita harus pakai media merang padi yang utuh ya, yang masih mentah. Nah untuk tahu media mana yang layak pakai dan yang enggak, udah kan di 8 bulan yang lalu ada di notifikasinya. Sekali lagi, yang mau tahu media, cara membuat media, bisa ditonton di video sebelumnya ya. Nah kita lanjutkan. Oke, seperti ini pot udah disiapkan. Ini asalnya pot 15. Jangan masuk lagi ke pot ukuran yang sama. Dari asalnya kecil, pemindahan harus lebih besar. Ini kan kecil, berarti pindah ke yang besar. Kenapa? Karena untuk media tanam akarnya biar cukup, karena tidak sesuai kalau misalnya tanaman udah gede masuk lagi ke pot yang kecil, nanti bisa jadi kerdil. Karena dia supaya subur, jadi pindah ke pot yang lebih besar seperti ini ya. Ini diusahakan jangan sampai pecah. Kenapa jangan sampai pecah? Supaya dia tidak stres. Lanjut. Maksudnya pecah gimana Pak Kang Yadi? Ini si akarnya tergoyang. Nah kalau misalnya si akarnya tergoyang, ini pecah ya, maksudnya dipecah seperti ini. Jadi hanya bawa akar saja, jangan ya, ini jangan sampai goyang, tetap aja utuh seperti ini. Lanjut. Oh, jadi tinggal hanya nambah media. Iya, berarti media ini repotting ini ya, pindah media kayak BB yang besar. Nah seperti ini, seperti ini ya. Nah selanjutnya untuk apa? Untuk memerahkan seperti sebelumnya yang baru dibeli ya. Kan waktu misalnya kita beli tanaman kesubu merah, nah nanti kan nyampe rumah itu pas sebulan berikutnya jadi hijau. Kita kan pengennya itu kan merah lagi. Nah sistemnya itu seperti ini ya. Berarti
ada peremajaan. Jadi nanti kita ini dibuang saja karena dia kecil nih, gak bakal ini. Ini kan ada peremajaan, berarti kan begini cara pola pikirnya. Kalau misalnya anak kecil, remaja, tua kan, kalau udah tua tidak mungkin kan istilahnya jadi anak lagi. Berarti kalau misalnya yang udah oper, yang udah merah, ditutup pengen merah lagi nggak mungkin. Berarti sistemnya itu diremajakan lagi. Nah ini sesudah diremajakan seperti ini, nanti kan bakal seperti ini nih. Nah, nanti dia itu jadi hasil dari potongan-potongan tadi ya? Dia keluar tunas muda lagi. Ini baru ini keluar tunas baru lagi seperti ini ya, rimbun lagi. Nanti kalau udah ini, jadi nanti bagaimana kalau misalnya kan itu soalnya banyak apa sih? Banyak yang ngasih tahu, terus info-info yang dapat dari luar itu harus disungkup lagi. Ya, sungkup lagi. Cuman untuk teori penyungkupan yang udah merah ke hijau masih dengan daun itu juga gak bakal merah lagi kan. Masalahnya ya itu udah melewati masa musimnya. Berarti harus dipotong. Ya gitu berarti harus diperbarui, diremajakan lagi, si media dibarukan lagi. Nah nanti setelah si daun kira-kira usia 1 bulan, pokoknya cirinya itu si daunnya udah lebar. Nah dia baru disungkup lagi. Kalau misalnya di rumahan, anggap aja kalau di rumahan kan kalau misalnya 1, 2 sampai 10 berapa, nggak kayak di kita ya. Kalau di kita kan ini banyak. Nanti ditutup pakai kresek aja. Apa sih alasannya kenapa harus ditutup pakai kresek? Karena kalau misalnya itu pakai kantong kresek itu gelapnya itu lebih lama. Satu, gelapnya lebih lama alasannya. Keduanya untuk menekan dia ke samping. Kalau misalnya kita nggak ditutup pakai plastik, ini bisa tingginya wah. Nah maksudnya ditutup pakai apa sih itu sistemnya, gelapnya itu lebih lama. Karena ini biasanya kita tutup dari jam 4 sore ya, nanti dibuka besok pagi jam 7 sekitar jam 8. Jadi ini anggap aja mana. Nah ini dia kreseknya ya. Diusahakan kantong kreseknya itu lebih besar dari tanamannya ya, jangan lebih kecil dari tanaman supaya si daun aman. Seperti gini aja lah. Nah seperti ini ya, diusahakan si daun aman, taruh tengah-tengah. Kalau mau pakai plastik kiloan boleh, cuman warnanya harus gelap ya, jangan terang. Warnanya harus gelap, harus kedap udara. Nah, tapi Kang, ini kalau udah diremajakan seperti ini, apa memang harus disungkup saja atau enggak kalau yang sudah pernah merah? sebenarnya kalau ini kan peremajaan lagi, dibarukan lagi, walaupun tanpa ditutup seperti ini juga bisa sebenarnya kan. Bisa merah lagi. Iya bisa merah, karena kan asistennya tumbuhan itu hidup, dia bukan benda mati. Karena kan masanya itu dia dari tunas baru ke remaja tua. Mungkin Akang pernah lihat lah apa sih kalau misalnya kita jalan-jalan ke tempat lainnya, kadang-kadang kan di kuburan suka ada ya Kang ya. Ya. Kadang-kadang di kuburan, kok di kuburan pada merah, yang saya punya di rumah di pot nggak merah. Karena kan kalau misalnya anggap aja kalau misalnya penanaman di area terbuka sama sistem pot beda. Kalau sistem pot itu maksimal harusnya sih 4 bulan Kang. 4 bulan ini udah ganti media. 4 bulan harus ganti media. 4 bulan karena dia udah nggak produktif, udah lapuk. Dia kan asalnya kasar nih, dia udah lembut. Nah, kalau misalnya udah ini, dia udah lembut, udah gak nyimpan gigi. Berarti repottingnya tidak harus membongkar semuanya, hanya tinggal menambah media gitu. Kalau misalnya mau sistem ditambah boleh, kalau misalnya ditambah berarti ini dibuang Kang. Itu dibuang. Ini dibuang aja gini nih. Kalau misalnya mau sistem tambah, ini dibuang saja, tapi hati-hati akarnya, jangan tetap sampai. Ya kita harus hati-hati akarnya. Akar jangan sampai terganggu banget. Nah, seperti ini pelan-pelan saja. Ini seperti ini. Ini kita cuman, usahakan yang tengah jangan tengah ya, karena ini kan dia kan akar serabut, bukan akar tunggal, aman lah. Nah seperti ini aja. Nah kita isi ke bekasnya dia, sama lah sama repotting. Jadi ini dibilangnya peremajaan. Kalau mau masuk ke yang itu juga, misalnya di rumah netizen nggak ada jauh ke tukang pot ya, walaupun beli online mungkin jauh juga. Nah bisa dipakai yang bekasnya. Nah dengan sistem pengurangan media, dibuang dulu. Nah seperti ini. Jadi
yang misalnya tanaman yang udah hijau di rumah udah melewati masanya ya, berarti kan, karena kan dari bayi, remaja, tua kan nggak mungkin misalnya, kalau misalnya istilahkan orang kembali lagi ke orok. Orok itu apa ya? Balita kan. Oh, balita. Berarti kan udah musimnya dia. Kalau misalnya satu kan hijau, merah, hijau lagi. Nah, pengen kembali lagi ke masa remajanya. Berarti kan kita harus dinolkan lagi. Jadi dengan sistem cara tadi ya, dengan sistem di pruning, nunggu lagi tunas baru. Nanti dia walaupun gak sistem pengungkepan, dia taruh begini aja juga nanti merah kan. Siap. Oke. Dan ini yang bekas pemotongan tadi ya, karena kalau misalnya dibuang sia-sia sayang ini, karena biar bagaimanapun kita harus memanfaatkan yang ada, jangan dibuang sia-sia. Oh, itu bisa ditanam lagi ya? Ini bisa tumbuh lagi Kang. Bisa Oh, tumbuh saya kira lagi. langsung dibuang. Enggak, ini bisa, karena ini untuk bahan perbanyak. Karena banyak teman-teman saya nih dari awalnya hanya hobi jadi penjual, kalau udah banyak bisa dijual. Oh, bogohan Ini seperti ini ya. Dari awalnya hanya hobi jadi penjual, kalau udah banyak bisa dijual. Ya seperti ini ya. Seperti ini. Tapi untuk yang detailnya kan ada di video yang sebelumnya ya, nanti detailnya di sana. Kan kalau di video sebelumnya ada pakai oasis, pakai bumbu racikan ya. Nah, seperti ini aja nih. Yang padat ya. Biar tidak goyang-goyang. Karena kalau misalnya goyang-goyang nanti mengganggu untuk dia mengeluarkan akar. Ini kalau ditanam kayak gini bisa tumbuh lagi ada akar sampai berapa lama nih? Ini kalau kalau ini agak lumayan dia ngeluarin akar. Berapa Karena lama? dari 0 sampai penjualan itu butuh waktu 6 bulan. Nah, dari sini sampai siap pembesaran itu butuh waktu 4 bulan. Nah, kalau dia sendiri untuk mengeluarkan akar butuh waktu 1 bulan. Oh, kalau yang udah kayak gini butuh akar cuma 1 bulan? Ini dari sini. Oh, Karena kan gini Kang nih. berarti mau bazir ya kalau sampai dibuang? Dia itu kosong Kang tengahnya. Nah, dia itu kosong tengahnya, jadi rentan untuk tumbuhnya itu rentan. Makanya di video sebelumnya detail banget ya, pakai bumbu ABCD terus media yang bagus ini. Jadi ditonton aja ya video yang sebelumnya. Nah, seperti itu ya, ini nih. Udah, ini tinggal siram saja, taruh di tempat teduh. Oke. Udah jelas ya? Saya kira teman-teman cukup jelas kayaknya ya. Ini ya produk kita, produk Cinema Lab. Ini dari apa sih? Dari 0 sampai udah merah banget ini Kang. Oh, ini banyak kan yang kesini yang belanja buat grosiran kan sebetulnya. Tapi yang mau beli satuan bisa nggak? Yang mau beli satuan nanti bisa ke Shopee-nya Cinema Lab ya. Nanti kan ada di deskripsi, ada apa? Cinema Lab Shopee, untuk Lazada Cinema Lab, untuk Tokopedia Mawar Marlab ya. Nanti kan si Abah udah ditutup ini nih, produksi kita ini. Yang ini kita belum tutup ya. Nah, bagi teman-teman yang mau Kastuba Produksi Cinema Lab, yang mau ke lokasi, kita berada di Bandung Barat. Telepon kita nanti ada di deskripsi ya, di kalau misalnya nomor WA di 0878 2370 3913 ya. Itu untuk WA kita. Nah, kalau misalnya yang mau ke lokasi, kita berada di Desa Cihideng di Jalan Terusan Sersan Bajuri ya. Yang mau pakai Google Map tinggal share aja nanti di Jalan Terusan Sersan Bajuri. Kita berada di RW 14 RT 2 Desa Cihideng. Berarti kabupatennya kita Bandung Barat ya. Untuk Kabupaten Bandung Barat, Desa Cihideng, Jalan Terusan Sersan Bajuri. Kayaknya cukup ya, sekian. Nanti yang butuh skala besar, misalnya untuk acara, soalnya kan kebutuhan Kastuba itu dalam setahun itu cuma 3 kali kan. Satu tahun baru, satu lagi Imlek, satu lagi Natal ya. Jadi dalam 1 tahun itu kita
3 periode untuk menyuplai skala besar. Ini produksi kita ini ada 15 ribu. Dicukupkan sekian ya, terima kasih. Dukung terus channel kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi teteh-teteh, AA, mbak-mbak, abang-abang, bunda-bunda, panda-panda, adik-adik. Semoga sehat selalu. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.